Oete tungtien. Sancai. Yang saya hormati segenap rohaniwan, Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji serta syukur atas rahmat dan karunia Tian Jualah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menggenapkan kewajiban kita, yaitu dengan melaksanakan kebaktian suci. Senantiasa apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini, Tien berkenan merahmatinya. Sancai. Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih, khususnya ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa ya, hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Desember. Di mana itu adalah satu hari yang sangat bersejarah buat kita perempuan ya, yaitu dengan merayakan Hari Ibu. Sebagai ibu tadi udah keberasa ya, ketika nyanyi saya nggak bisa nyanyi Bapak Ibu. Karena apa? Ternyata saya masih cengeng. Ya, bicara tentang ibu, saya tidak setegar yang saya pikir. Saya udah bisa nih ngelewati, nggak cengeng. Ternyata enggak. Ya, bicara tentang ibu, siapapun pasti akan terkenang. Kalau yang masih punya ibu, yang ada ibunya, masih bisa telepon, bisa bicara, masih bisa peluk-peluk, ya. Masih bisa cium-cium ibunya. Tapi ketika ibu kita sudah tiada, itu rasanya luar biasa. Ya, Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih, pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan renungan tentang narasi tentang ibu. Ya, kenapa saya bilang narasi? Karena memang kehidupan seorang ibu tentu saja ya, proses yang dilalui oleh seorang ibu, kita sebagai anak nanti kalau kita perempuan pasti akan merasakan, oh ternyata momen menjadi seorang ibu inilah yang dulu dirasakan oleh orang tua saya sama mama, emak, ibu saya. Ya, ternyata seperti ini. Ini adalah proses menjadi seorang ibu. Jadi dimulai ketika ia akan menikah. Di dalam kitab Lici ya, di dalam kitab bagian hukum pernikahan ya, itu dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah bermaksud untuk menyatu padukan hubungan dua keluarga yang berlainan marga, ke atas untuk memuliakan agama dan kuil leluhur, ke bawah adalah untuk meneruskan keturunan. Nah, jadi ketika seorang remaja ya yang sudah matang, perempuan akan menikah, inilah yang menjadi bukan hanya perempuan ya, jadi begitu seorang anak akan menikah, inilah yang menjadi tujuan pernikahan kita ya, meneruskan salah satunya ke atas adalah untuk mewujudkan pengabdian kepada agama dan leluhur, ke bawah adalah untuk meneruskan keturunan atau generasi. Nah, kemudian di ayat keduanya ini sikat ya, demikianlah kini mereka menjadi satu tubuh, sama mulia sama rendah ya, dan berjanji untuk saling mengasihi. Jadi dalam agama Konghucu, ketika kita sudah menikah, kita kedudukannya sama, sama mulia, sama rendah, baik laki-laki dan perempuan, ya, menjadi satu tubuh, ya, dan berjanji untuk saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu serta para tojin sekalian yang terkasih, begitulah proses bagaimana ketika seorang perempuan akan menikah, bahwa dia mempunyai tanggung jawab, yaitu meneruskan generasi. Nah, ini adalah konsep yin yang. Bagaimana sih
perempuan itu kedudukannya dalam agama Konghucu ya. Ini perempuan atau wanita itu ada di yin ya, jelas ya, ada negatif, lemah, bumi, bulan ya, dingin dan perempuan itu yin. Ini di konsep yin yang ya. Nah, kemudian laki-laki ada di yang ya. Laki-laki itu ada positif, kuat ya, hangat atau panas ya, terus matahari. Nah, kalau perempuan itu bumi ya, laki-laki itu matahari, panas, kuat, positif ya. Ini bukan berarti perempuan itu jelek, bukan. Karena yin yang itu adalah saling melengkapi, antara laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Untuk apa? Mengharmoniskan kehidupan di atas dunia ini ya. Jadi kita diciptakan Tien, laki-laki dan perempuan, untuk mengharmoniskan kehidupan di atas dunia ini. Kemudian next. Nah, disinilah proses bagaimana ibu kita dulu mengandung kita ya. Gimana rasanya ibu-ibu yang dulu hamil? Seneng nggak Bu? Seneng ya. Belum hamil, kepengen hamil. Ketika hamil, menyambut dengan sukacita, dengan gembira, dengan senang. Karena memang harus itu. Jangan ketika hamil sedih. Karena apa? Akan berpengaruh kepada bayinya. Ibu-ibu sekalian, jadi anak-anak remaja, ketika kalian hamil, jangan sedih ya. Kan kalian harus gembira, harus bersyukur, Tien Ceun. Karena apa? Tien percaya kepada kita untuk mempunyai keturunan. Jadi harus disyukuri ya, dinikmati ya, seneng ya. Jangan ketika hamil, aduh Bu, hamilnya nggak bisa makan misalnya gitu ya, maunya makannya yang pedes-pedes, kan aneh-aneh tuh kalau lagi ngidam ya. Nah terus ibu-ibu ketika hamil atau mengandung itu juga punya tanggung jawab tuh. Harus apa? Harus makan makanan yang bergizi. Terus tadi perasaannya juga harus selalu happy, senang ya, tidak berkeluh gerutu, tidak marah. Karena apa? Berpengaruh pada bayi yang dikandungnya ya. Jadi ketika hamil dulu kita jadi seperti ini, oh ternyata mama saya dulu hamilnya seneng. Karena apa? Begitu lahir anaknya jadi ceria. Saya lihat di sini ibu-ibu ya, apalagi yang muda-muda ya, senang nyanyi ya kan, senang joget-joget, berarti mamanya dulu senang ya. Nah, kalau nggak senang Bu, nggak ada yang hamil 2 kali Bu, benar nggak? Ya, lahirannya Bu sakit ini, tapi begitu selesai anaknya gedean dikit, hamil lagi. Nah ya, jadi merasa ya kalau anaknya yang lebih dari 1 ya. Jadi jangan takut nih yang remaja, yang anak-anak perempuan hamil, jangan takut. Karena apa? Katanya orang hamil nggak enak ini nih. Ternyata buktinya mama saya ada 3, ada 4, malah mama saya 8 anaknya. Luar biasa. Ya, kalau orang zaman dulu gitu ya Bu, anaknya lebih dari 1 ya. Kalau kita 2, anak mama kita 8 ya, luar biasa. 2 sama 8, berhasil yang 8 Bu mendidiknya ya. Jadi perasaan kita juga, terus perilaku kita juga ketika hamil jangan males-malesan, harus rajin ibadah, baca ayat, dengerin lagu pujian ya. Jangan begitu lagi hamil apalagi yang ngerok-ngerok gitu ya. Ya, anaknya jingkrak-jingkrak di dalam Bu. Iya ya, aduh. Nah Cinana dulu lagunya apa Cinana? Ya, iya, nggak apa-apa sih kalau yang hobi dengerin, tapi ya lebih kita ke ya lagunya yang enggak bikin kuping sakit ya. Kita juga kan nggak senang kalau denger, ya ampun itu orang ya nyetel apa
tel musik yang bikin kita lagi tidur jadi bangun. Jangan ya, karena bayi kita di dalam perut kita nih, ya. Nah, jadi ya ampun, kalau si bayi bisa protes kali, si mama udah, saya mau keluar lagi aja. Ya, mamanya dengerinnya lagunya ya, yang bikin dia nggak nyaman gitu. Jadi itu ya, selain persiapan jasmani kita, ya kita makan cukup, periksa ke dokter atau layanan kesehatan ya. Jangan sampai kita hamil dari pertama hamil sampai lahiran kita nggak periksa ya. Jangan sampai itu ya. Karena apa? Kemarin saya juga mengikuti sosialisasi buku stunting dalam agama Konghucu. Udah keluar tuh ya. Jadi memang harus periksa dari mulai kita remaja, kita udah menjaga kesehatan reproduksi kita ya, laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Kita nggak bisa sendirian. Misalnya perempuan aja punya anak nggak bisa. Harus ada laki-laki, harus menikah, ya. Ya. Jadi ya itu persiapannya ya. Nah, ini ada yang akan menikah. Udah siap-siap. Harus makan makanan yang bergizi. Karena apa? Ketika kita menikah, nanti mulai mengandung, anak kita akan sehat ya. Kalau kita makanannya bergizi, makanan sehat, nanti anak kita juga akan sehat ya. Nah ini ya, ini sengaja saya nggak kasih keterangan ya. Karena apa? Setelah mengandung pasti akan melahirkan, benar nggak Bu? Ada nggak yang mau lahirin tahan? Ya, kan nggak bisa begitu ya Ibu. Kalau udah mau lahirin ya nggak bisa ditahan ya. Nah inilah ketika kita melahirkan, mulailah kita mendidik anak kita. Dari mulai kita gendong dari masih bayi ya, menyusui. Terus apalagi mendidik anak kita ya, belajar jalan, belajar bicara ya, begadang tiap malam. Benar nggak Bu? Iya, malam-malam begitu anaknya nangis ya, kita ingat nih mama kita dulu nih. Jangan kita sekarang yang sebagai ibu, tapi kita ingat mama kita dulu. Gimana mama kita itu dulu berjuang lebih keras dari kita. Kenapa? Zaman sekarang ASI udah ada pompa, benar nggak? Nah, kalau zaman dulu saya ngerasain yang namanya bengkak, payudara bengkak. Ya, kemauan ya dibilangnya ya Cinana ya. Itu luar biasa Bu, kayak ditindihin batu. Lah, tapi dengan teknologi sekarang bisa disedot, enak. Tapi kalau mama dulu mama kita, ya ampun, saya kalau ngebayangin mama saya 8 anak. Kalau kemauan itu yang saya nggak ada loh Bu, nggak ada dulu. Aduh, obat-obatan juga masih jarang, ya. Terus tenaga kesehatannya juga jarang. Dulu paling kalau mau lahiran dengan apa Ibu Bonyo? Dukun, dengan dukun. Kalau sekarang ya udah luar biasa bantuannya ya. Tuh lahirnya kata Bu Bonyo nggak ada bidannya Bu. Paling banter ya madukun ya. Iya tuh, aduh ya, luar biasa perjuangan seorang ibu. Apalagi proses melahirkan, itu taruhannya nyawa. Betul? Jadi ketika ibu mempertaruhkan nyawanya buat kita, beranikah kita menyakiti hati seorang ibu? Berani nggak? Bener nih anak-anak? Ya, banyak loh ibu-ibu yang ngeluh, aduh Bu, anak saya ya tadi sudah praktek ya, bagaimana anak-anak sekolah ya, tadi cuci kaki ibunya ya, gimana rasanya? Anak-anak masih ada yang berani melawan ibu ya. Ketika kita kecil, kita diberi air susu ibu ya, kita dirawat ibu ya,
kita diajarin berbagai macam ilmu dari ibu. Karena apa? Ibu lah guru pertama dalam hidup. Kenapa? Begitu lahir anaknya, ya. Kalau sekarang kan ditaruh di dada ya, di dada ibunya. Supaya apa? Supaya si anak langsung terjalin ikatan batinnya dengan ibunya, ya. Nah, zaman dulu, ya, ibu kita melahirkan kita, ya, nggak ada tuh proses yang namanya, penghilang rasa nyeri, nggak ada. Kalau sekarang kan ada, ya. Betapa sakitnya, belum ada juga jahit-jahit ya bobonya. Sekarang mau dijahit, diobat, ya. Taruhannya nyawa pula, ya. Saya merasakan ketika saya lahirkan anak pertama, itu saya sempat nggak sadar dan dipengaruh mungkin pengaruh obat bius. Jadi di dalam ketidaksadaran saya itu saya terbang sambil naik awan kayak avatar gitu, ya. Jadi lama sadarnya sampai suami bilang, kamu kok nggak sadar-sadar sih, Gi? Dipanggilin terus namanya. Tapi aduh, saya ketika sadar saya bilang apa? Orang lagi main, enak, terbang. Ya ampun ibu, untung saya dipanggilin. Kalau enggak bisa berdiri di mimbar sini. Ya. Jadi saya paham, ternyata itulah taruhan nyawa seorang ibu. Bagaimana kalau melahirkan normal? Kalau saya sesar. Efeknya banyak bu, ya. Bukan hanya normal dan sesar saja juga, sesar juga ada efeknya. Jadi pendarahan, ya, itu juga bisa menyebabkan kematian seorang ibu. Angka kematian ibu kita ini masih tinggi, apalagi di daerah-daerah, ya. Nah, kemudian tugas ibu lagi apa? Ngajarin anak sekolah, ya, ngajarin ibadah, ngajarin pembinaan iman, ya. Mumpuk iman anak-anak kita di rumah apa, masak juga untuk makanannya, ya kan? Jadi ada nih ibu-ibu yang mau pergi tugas kemana harus masak dulu. Kalau saya mah tadi nggak masak bu, aduh saya kalau udah belajar bu udah nggak bisa masak, ya. Jadi ada, ya kalau sempet ya kita siapin dulu. Jadi apa? Ya peran ibu itu, tanggung jawab ibu. Lagi-lagi kita kenang ibu kita zaman dahulu, ya zaman dulu. Kalau sekarang mah banyak GoFood, ya, tinggal klik nyampe makanan. Zaman dulu ibu kita, mama kita harus masak, ya. Masaknya juga bahannya terbatas. Paling kalau kayak di Pulau Mangga gitu, ya, kita cari apa? Ke kebun, cari pepaya, ya bu ya. Mama kita itu zaman dulu cari pepaya, daun ninjo, nangka. Itu buat apa? Nah, ya. Jadi luar biasa ya bu. Ketika makan, ya, ketika makan dia pun harus berjuang. Mama kita zaman dulu anaknya banyak, anaknya duluan disuruh makan. Terus anaknya makan kebagian, mamanya ditanya, mah atau mak, mau udah makan? Udah, kenyang. Padahal itu adalah kebohongan suci seorang ibu. Kenapa saya bilang kebohongan suci? Karena nggak kebagian bu, nggak kebagian makan. Bayangkan, ibu kita zaman dulu udah bekerja keras, tetapi untuk makan diri sendiri pun dia nggak perhatiin. Ya, luar biasanya seorang ibu, ya, tahan lapar, tahan capek. Benar nggak bu? Benar. Tadi saya lihat ada di Instagram, ya. Saya itu betapa perjuangan seorang ibu itu tidak mudah menjadi seorang ibu. Quote-nya seperti itu. Terus setiap hari harus menjadi ibu peri. Tetapi ada hal-hal, ada saja gitu, hal-hal yang terjadi yang membuat saya menjadi singa. Benar nggak bu? Saya ketawa baca itu, ya. Satu sisi seorang ibu itu dalam keadaan bagaimanapun harus baik dengan anaknya, betul nggak?
anaknya beratakin rumah, anaknya nangis, anaknya rewel, dia harus tetap, saya ini harus baik, saya ini harus jadi ibu yang sayang sama anak, ya, selalu ngelus-ngelus anak, ya, nggak mungkin anaknya dibanting kan Bu, ya, makanya jadi ibu ibu peri. Tetapi ketika saya dituntut jadi ibu peri, ada aja yang bikin hal-hal yang membuat saya jadi seorang singa. Kan ibu-ibu kan suka marah ya, manggilin anaknya, blak 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 blak. Jadi saya bacanya juga ketawa gitu. Oh iya benar juga ya. Satu sisi saya harus menjadi peri, satu sisi lagi ada cobaan dan gangguan gitu yang bikin saya harus teriak jadi singa. Ya benar ya Bu. Nah, ibu mendidik kita sampai kita berhasil menjadi seorang, misalnya pendidikan menjadi seorang tamatan sekolah bisa jadi sarjana, mengawal pendidikan anak-anaknya sampai setinggi-tingginya, ya. Jadi dari proses dia mengandung, melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, melindungi sampai dia mengawal anaknya berhasil. Itulah jadi keberhasilan, kebahagiaan seorang ibu. Ya. Dengan tantangan yang luar biasa, akhirnya berhasil mengawal anaknya dalam kehidupan ini, termasuk mengawal anaknya rajin ibadah juga tugas seorang ibu yang luar biasa, ya. Jadi tadi katanya pengasuh sekolah minggu, ya, Ibu Yulia ngasuh katanya sembari pakai kebaya, ya. Kita merasakan ya Bu, merasakan hari ini bagaimana kita harus jalan pelan-pelan, bagaimana kain kita miring kanan, miring kiri, benar nggak? Nah, bagaimana kebaya kita kok agak-agak sempit, ya. Jadi luar biasa hari ini. Nah, ibu-ibu serta bapak semua, pelajar sekalian, mari kita renungkan bagaimana sih seorang ibu itu, ya. Bagaimana ibu kita dulu, ya. Ketika ibu kita masih ada maupun bagi ibu yang telah meninggalkan kita. Videonya. Barangkali yang paling kesepian adalah ibu. Berdiam diri di rumah ditemani suara dari televisi. Sesekali hanya tertawa, lalu termenung lagi. Setiap hari tidak lepas dalam pikirannya tentang anak-anak kecil yang sejak dulu tumbuh bersamanya. Kini sudah punya kesibukan masing-masing. Dering telepon adalah hal yang paling ia tunggu, untuk bertanya dan memastikan putra-putri kesayangannya dalam keadaan baik-baik saja. Sekedar bertanya, "Kamu udah makan belum, Nak? Kamu gimana? Sehat di sana?" Hanya itu yang selalu ada di pikirannya. Ia selalu menunggu rumah ini kembali ramai seperti dulu. Suara teriakan anak tengah berperan kecil dengan anak bungsu. Suara anak sulung untuk mengatakan agar tidak berisik dan berebut hal sepele. Hanya itu yang ibu rindu. Jarak dan doa akan ia lambungkan tinggi agar tetap diberi kesempatan mengulang lagi hal itu. Dan ibu akan selalu menjadi rumah bagi anaknya untuk pulang
ibu itu hanyalah satu. Bila dia sudah pergi, perginya adalah pergi yang kekal. Selagi dia masih ada, cintailah, sayangilah, berbaktilah kepadanya. Karena saat dia sudah pergi, yang tertinggal hanyalah rindu tiada berpenghujung. Senyuman, suara, tawanya hanya dalam ingatan. Cerita luahan kita hanya tinggal kata di dalam doa. Selagi dia masih ada, bahagiakan. Jangan pernah buat menangis sedikit pun. Give me everything. You see the best in me. No matter where I go, I'll come back. 4:30 on Thursday? Okay, see you then. Hey, Ma. Smells good in here. Bapak Ibu serta para tajin semua, kenapa saya share yang banyak videonya? Karena memang saya ingin kita hari ini bernarasi tentang ibu. Bagi anak-anak yang masih punya ibu, hargailah waktu bersama ibumu. Jangan melawan ketika ibumu menasihatimu. Ya, jangan tidak mengangkat telepon ketika ibumu menelponmu, karena mereka khawatir tentangmu. Ibu itu hanya satu di atas dunia ini. Umurnya pun kita tidak tahu kapan kita masih diberikan kesempatan untuk bersama mereka. Mungkin saat ini yang masih mempunyai ibu itu tidaklah menjadi rasanya kok biasa aja. Tapi begitu kita kehilangan seorang ibu, kerinduan kita pada ibu akan menjadi satu rasa luka yang amat dalam. Jadi anak-anakku yang masih mempunyai ibu, mulai sekarang berbaktilah pada ibumu, teleponlah ibumu, rangkullah ibumu, peluklah ibumu, ciumlah ibumu, ya. Jangan kamu membuat ibumu menangis, ya. Hargailah kehadirannya, karena mereka tidak ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Selamat Hari Ibu untuk ibu semua. Untuk ibu saya pun, hal yang paling saya sesali sebagai anak adalah saya tidak pernah mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada ibu saya. Di mimbar ini saya ucapkan Selamat Hari Ibu, Mak. Damailah di hari Baantien. Kita doakan ibu kita yang sudah tiada, yang sudah meninggalkan kita, agar mendapat tempat yang damai di hari Baantien. Begitupun ayah kita, bukan hanya ibu. Ya, karena momennya Hari Ibu, saya mengajak kita mendoakan ibu dan bapak kita juga.
Demikian Bapak Ibu serta para tojin sekalian terkasih, mohon maaf saya ternyata masih menangis mengenang seorang ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Wei Te Tung Tien. Sancai.